Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it catch like, whoa. High fucking with these hoes out. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih di SLB Negeri Serdang Bedagai ya, podcast luar biasa. Masih bersama Novi Purba di hari ini, di hari Rabu, di tanggal 8 Maret 2023. Dan masih seperti biasa, ada praktik baik yang ingin kami bagi kepada semua, kepada seluruh pendengar podcastnya luar biasa, tentang kegiatan bina diri. Nah, kegiatan bina diri kali ini masih membahas tentang kegiatan bina diri di jenjang SDLB. Dan untuk ke sana kita sudah memanggil satu narasumber. Ada Ibu Suri Hakiki SPD. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Novi. Iya. Apa kabar, Bu Suri? Alhamdulillah, sehat. Iya, baru ini ya kita podcast berdua ya. Iya, Iya. sepertinya. 2 kali ya. Dua kali. Iya, kalau kemarin kita undang Bu Suri Hakiki di pembelajaran ya, Iya, di Proses pembelajaran. pembelajaran di dalam kelas untuk anak tunagrahita. Iya, ternyata Novi yang udah pikun ya, ibu operator. Ibu operatornya selesai. Iya, kegiatan bina diri di kelas Bu Suri Hakiki. Bu Suri Hakiki, anaknya yang di dalam kelas ada berapa siswa? Jumlah keseluruhan sebenarnya 7, Bu Novi, tapi yang masih hadir walaupun sehari 2 kali dalam seminggu itu 6 yang 6, aktif yang lah dikatakan aktif, aktif. Satu lagi siswa saya itu lagi ada kendala kerepotan orang tuanya untuk mengantarkan anaknya ke sekolah kan. Jadi sekarang ini ya 6 orang yang aktif setiap hari itu datang. 3 peserta didik, 4 Ihsan, Rina Rini, dan Rizky Hasanul Hakim. Jadi dari yang 4 ini, kalau kegiatan bina diri ini harus didampingin sama Bu Suri atau udah bisa mandiri? Ada yang sebagian didampingin, ada yang sudah mandiri. Contohnya seperti Rizky. Kalau Rizky dalam hal akademik, Bu Novi, dia dalam kategori tunagrahita ringan sih. Dia ringan. Kemudian di bidang bina diri pun kemandirian dia juga ringan. Jadi hanya kita arahkan saja. Dia sudah pandai memasang baju, untuk urusan mengurus dan merawat diri dia sudah mampu secara keseluruhan. Hanya tinggal saya itu memberikan dia materi tentang keterampilan menolong diri. Menolong diri itu mencakup menyapu dan kalau di kelas ya menyapu dan membersihkan meja, jendela, bangku dengan kemoceng. Itu kalau si Rizky. Cukup Hanya dengan Rizky diarahkan. ya. Jadi dia udah kenal perintah gitu Sudah, ya. Udah bisa fokus juga Sudah ya. bisa fokus, hanya di komunikasinya sulit untuk berkomunikasi 2 arah dengan Rizky ini karena kemampuan pemahamannya untuk mencerna ya, menyimak atau memahami apa yang kita sampaikan. Jadi di situ juga saya lupa bilang juga saya berikan keterampilan berkomunikasi. Jadi setiap pagi itu Bu Novi, saya adakan keterampilan berkomunikasi karena itu juga bagian dari bina diri. Tanya jawab supaya mereka bisa kita tanya, mengerti untuk menjawab. Di Rizky, Rina ini juga. Ya. Jadi setiap pagi itu contohnya tadi pagi sudah sarapan apa, makan apa, tadi malam tidur jam berapa, tadi pagi bangunnya jam berapa, habis selesai bangun tidur ngapain, setelah mandi misalnya diajak mandi, habis mandi ngapain, nah tadi ke sekolah diantar siapa. Nah contoh seperti itu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan
untuk menambah apa ya, kosakata ya di anak seperti itu juga bagian dari bina diri tapi di keterampilan komunikasinya seperti itu Bu Novi. Iya. Jadi kalau di sekolah kita ya, jadi eh latih bicara ya, latih biar supaya dia paham gitu kan. Jadi kita nih guru, sebagai guru nggak boleh kehabisan kata-kata ya. Iya. Jadi kita nih ibaratnya jangan kalah start sama anak gitu Iya, ya. Jadi apa yang dibutuhkan anak kita harus punya kelebihan yang lebih lagi. Kemudian Bu Suri, kalau ada anak-anak yang harus didampingin nih gitu kan, kerepotan nggak Bu Suri? Karena kan masih ada 2 orang lagi nih yang masih harus didampingin. Iya. Itu gimana tekniknya Bu Suri nih? Sebenarnya repot, tapi kebetulan sekali, bilang kebetulan ya nggak juga ya. Jadi nggak pas juga kalau setiap hari siswanya itu nggak datang penuh. Tapi secara kebetulan aja di kelas itu yang aktif data itu kan Rina Rini, Rizky, sama Ihsan. Jadi masih bisa terkontrol sih Bu Novi. Hanya aja gimana ya, dibilang repot ya kesana kemari lah gitu. Seperti Rina Rini dan Keisha. Rina Rini dan Keisha saya buat programnya sama. Programnya itu masih keterampilan mengurus diri dan merawat diri, seperti memakai bedak, menyisir rambut, kemudian mengurus dirinya diajarin melepas kancing, memasang kancing, memakai sepatu dan kaos kaki seperti itu. Dan itu satu-satu lah, yang ya satu kita pegang, yang satu keliling sana keliling sini sudah jadi kewajaran lah untuk anak tunagrahita di hambatan tunagrahita sedang ya kan, sedang dan berat. Sementara untuk Ihsan Bu Novi, Ihsan dan Julaika, tapi kalau Julaika kebetulan dia jarang datang, tapi kalau datang dia sudah bisa sih menangkap apa yang kita tanya, apa yang kita katakan. Hanya aja dia kemampuan berbicaranya yang belum bisa. Dia tahu kita bicara apa, tapi dia belum mampu menjawabnya seperti apa, mengeluarkan kata-katanya belum jelas. Nah, kalau Ihsan ini belum ada bicara sama sekali, makanya untuk Ihsan saya fokusnya itu hanya untuk keterampilan komunikasinya. Kemudian saya hanya memanggil, meminta responnya, kemudian untuk memahamkan pada dia itu untuk mengerti barang miliknya, ambil tasnya, ambil jaketnya, seperti itu. Masih seperti itu aja belajar di dalam kelas, belum ada pegang pensil atau apa, masih keterampilan komunikasi aja. Iya. Seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu ya sobat luar biasa. Jadi kalau di SLB itu nggak kami tuntut anak yang belum bisa ke akademik ya. Kita paksa akademik gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang bertanya, ini anakku datang kok di luar terus misalkan, atau ini anakku di kelas kok jalan sana jalan sini kok nggak mau duduk gitu ya kan. Ada orang tua yang berpikiran seperti itu. Jadi stop berpikir seperti itu, karena kerja keras kami di dalam kelas itu bukan hanya untuk satu anak ya. Iya, benar kali. Nah, jadi kalau ada peningkatan dari anak kita, misalkan kayak tadi lah kata Bu Suri, dia belum ngerti perintah ambil barang miliknya, ambil tasnya, Ihsan ambil jaketnya misalkan. Nah, itu kita harus berhari-hari nih melatih mereka gitu. Jadi ketika suatu hari nih akhirnya dia bisa mengerti apa perintah kita, Ihsan ambil jaketnya, nah dia tuh bisa, itu udah jadi suatu kebanggaan sendiri pada kami guru, nggak tahu pada orang tua ya. Iya, karena peduli dengan barang miliknya itu ya, berusaha untuk itulah, untuk Ihsan itu, karena kan kalau udah datang lempar gitu, lempar. Jadi kita berusaha untuk itu aja dulu, sampai sekarang aja belum tamat-tamat gitu. Ini sudah mau selesai ya, Udah mau habis satu tahun. satu tahun ajaran kan seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau kami selalu memberikan laporan anak udah bisa ini, anak bisa ini. Jadi kalau belum bisa apa-apa jangan berkecil hati, gitu ya Bu Suri ya. Karena kerja keras kami juga bukan perlu pembelaan, tapi perlu dihargain. Iya kok. Jadi Novi curhat. Walaupun kecil ya kan. Iya, walaupun kecil. Iya. Kami tetap berusaha untuk gimana ya anak ini ada perubahan, bagaimana kita itu bisa mewujudkan harapan orang tua. Sebenarnya kadang ya berpikir juga ya Bu Novi, gimana ya kalau posisi anak seperti ini, gimana ya supaya ada perubahan ya. Sebenarnya terpikir juga, tapi gimana
ya sama-sama saling menguatkan lah guru dan orang tua. Iya, Orang tuanya gitu. jangan kecil hati anak yang lain sudah berkembang, karena perkembangan setiap anak itu berbeda-beda, Betul. kebutuhannya berbeda-beda. Mm-mm. Jadi kalau kita aja gurunya masih sabar gitu, jadi haraplah orang tua juga bersabar ya Iya. untuk melihat perkembangan anaknya sendiri. Ya, terima kasih Bu Suri. Bincang-bincangnya hari ini tentang kegiatan bina diri di kelas Bu Suri. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan untuk hadir di ruang podcast kami yang sederhana ini. Sebenarnya kan seru juga ya kan. Jadi Iya. supaya orang tua murid yang melihat tayangan kita itu di Facebook kan bisa mengerti, oh seperti ini. Jadi yang orang tua murid kadang-kadang suka salah paham sama kita. Jadi mengerti, oh begini gitu. Supaya kita Iya. ada saling mengerti lah, saling memahami seperti itu. Jadi hal Bagaimana? terberat itu seperti ini Bu Suri. Ketika kita sedang berusaha, gimana nih anak didik kita supaya ada perkembangan walaupun sedikit. Nah, gitu. Tapi ternyata di belakang orang tua tidak support kita. Mm-mm. Rasanya Iya. sakit kali. Kita ingin yang terbaik gitu, kita ingin yang terbaik untuk anak gitu, tapi Iya. gimana lah, ya sudah, kita berjalan aja sesuai dengan arusnya. Iya, betul. Wah, baik, Sobat Luar Biasa, terima kasih udah nonton kami hari ini di podcast Luar Biasa. Jangan lupa untuk tonton kami terus di setiap Senin dan Rabu, ya. Dan untuk minggu depan kita full. Iya, ini ya. promosi podcast ini. Kita full dari Senin sampai Kamis. Mengingat kita akan libur ya, cuti bersama untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ya, terima kasih. Jangan lupa pantengin terus akun medsos kami di Instagram, follow Instagram kami di SLB Negeri Serdang Bedagai dan juga akun YouTube channel kami di SLB Negeri Serdang Bedagai. Terima kasih Ibu Suri sekali Sama-sama, Bu lagi. Novi. Terima Iya. kasih juga. Novi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.